Al-auratu tawi piro-piro aurat. Aurat itu cara bahasa adalah cacat. Aurat maknanya secara bahasa adalah cacat. Cacat itu ya dipandang nggak baik, jelek atau kekurangan. Makanya ketika orang itu kelihatan auratnya, artinya kelihatan kekurangannya atau sesuatu yang dipandang tidak pantas, sesuatu yang dianggap tidak senonoh, sesuatu yang dipandang tidak senonoh. Ngerti senonoh? Di aurat secara bahasa adalah kurang atau sesuatu yang dipandang tidak, sesuatu yang tidak dianggap, sesuatu yang dianggap tidak senonoh, sesuatu yang dianggap tidak baik, sesuatu yang dianggap jelek. Itu namanya aurat. Paham? Aurat secara bahasa kekurangan. Aurat secara bahasa kekurangan atau sesuatu yang dianggap nggak baik alias jelek. Itu jenenge aurat. Kesalahan, kelemahan. Aurat dalam secara syara ada dua definisi. Aurat di dalam secara syara, aurat bermakna syariat, ada dua definisi karena ada dua macam aurat. Pertama, aurat di dalam bab sholat, yaitu sesuatu yang wajib ditutupi. Jadi pertama, aurat di dalam sholat. Apa aurat di dalam sholat? Adalah sesuatu yang wajib ditutupi. Ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, di tempat yang gelap atau tidak gelap, sendiri atau ada yang menemani, tetap wajib ditutupi. Andai kata engkau sholat di tempat yang gelap gelita, tidak ada satupun manusia yang melihatnya kecuali engkau saja, wajib ditutupi. Dan tutupnya harus dengan pakaian, tidak cukup dengan sesuatu yang tidak dianggap pakaian. Seperti kau sholat masuk di dalam kotak, masuk di dalam peti, tidak ada yang mengetahui, siapapun tidak bisa mengetahui. Tapi kotak itu bukan pakaian, karenanya tidak dianggap paham? Aurat secara syariat terbagi menjadi dua. Pertama, aurat di dalam bab sholat. Aurat di dalam bab sholat ialah sesuatu yang wajib ditutupi, ada yang melihat atau yang mengintipi, sendiri atau
ada yang mendampingi dalam keadaan padang atau gelap gelita. Makanya kalau kamu sholat di dalam kamar sendirian, dalam kegelapan yang gelap, dalam kegelapannya gelap, wajib ditutup. Tidak boleh sholat dengan pakaian yang bolong, yang robek, walaupun tidak ada yang melihat. Itu kalau di dalam bab sholat. Aurat di dalam bab sholat itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu auratnya laki-laki dan wanita, amat wanita. Kedua, auratnya wanita merdeka, yaitu lahir setelah 45. Merdeka. Jadi aurat di dalam sholat terbagi menjadi dua. Auratnya laki-laki sama dengan wanita, amat wanita. Apa wanita amat? Amat wanita yaitu wanita yang menjadi budak. Nah, itu yang ada pada zaman jahiliyah. Kemudian di dalam Islam ingin dihapuskan pelan-pelan dan sekarang sudah habis. Tapi ternyata golongan ISIS telah membentuk lagi. ISIS telah menjadikan wanita-wanita muslimah sebagai jarahan dan tawanan, sehingga menjadi amat wanita amat. Kedua adalah wanita merdeka, yaitu orang yang lahir dalam keadaan Islam. Ayah dan ibunya, ayahnya Islam atau ibunya Islam, apalagi kedua-duanya Muslim, anak sudah menjadi merdeka. Merdeka berpikir, merdeka bernasab, merdeka hidup, kebebasan hidup, kebebasan bernikah, kebebasan berkreasi, kebebasan ada kebebasan 5 hal. Dan selama tidak mengganggu orang lain, dilarang melarang kesenangan orang, asal tak mengganggu lain orang. Dilarang melarang kesenangan orang, asal tak mengganggu lain orang. Yes. Nomor loro, aurat di selain sholat. Aurat secara syariat di selain sholat adalah sesuatu yang haram dilihat. Sesuatu yang haram dilihat. Berarti kalau di situ aurat haram dilihat, maka ukurannya melihat siapa yang akan melihat. Ukurannya sesuai dengan siapa yang akan melihat. Kalau dirinya sendiri tidak apa-apa, walaupun melihat hanunya. Tapi kalau bersama dengan lain orang, walaupun sama jenisnya, wanita sama wanita, tidak diperbolehkan membuka tempat antara pusar dan lutut. Jadi seks
sekpah tidak boleh dilihat. Sekpah itu sekpah sekitar paha itu nggak boleh dilihat. Kenapa? Karena kalau dilihat nanti akan merambat. Sebab kalau sudah melihat itu akan bisa terpikat. Kalau sudah terpikat ingin merapat. Kalau sudah merapat ingin terus tambah merapat. Di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke kali? Di mana tempatnya cinta dari mata turun ke? Makanya ditutup, jangan sampai mata berjelala. Matanya berjelalaan. Makanya aurat adalah hal yang haram dilihat. Berarti jika engkau mandi bersama wanitanya, laki-laki sama laki-lakinya, tidak boleh telanjang bulat apalagi lonjong. Lalu bagaimana? Tetap harus berpakaian menutupi sekpah, yaitu sekitar sekpah itu sekitar paha. Kalau kepada orang laki-laki sama perempuan yang mahramnya demikian antara pusar dan lutut. Tapi kalau memang antara laki-laki dan wanita lain, keseluruhan anggota badan tidak boleh dilihat. Tapi yang ditutupi hanya semua anggota badan kecuali wajah dan tangan. Wala tubdu zinatahunna illa ma zuhara minha. Zuhara minha itu wajah dan tangan. Tapak tangan bukan tangan. Tapi kalau buka tangannya tidak boleh. Makanya wanita dengan pakaian cekak, wanita dengan pakaian rompi saja kelihatan tangannya, itu tidak diperbolehkannya. Dikarenakan wanita itu semuanya aurat, semuanya itu cacat, semuanya itu ada daya tariknya. Melihat wanita kan ada daya tariknya, tapi kalau lihat laki-laki kan nggak ada daya tariknya sama sekali, nggak ada magnetnya, makanya nggak apa-apa. Paham ya? Aurat secara bahasa adalah kurang atau sesuatu yang dianggap jelek. Aurat di dalam cara syarak terbagi menjadi satu. Aurat di dalam sholat ialah sesuatu yang wajib. Kedua, aurat di selain sholat ialah sesuatu yang haram di sawang. Dilihat dengan di sawang itu bedanya apa? Di sawang itu diperhatikan. Lah aurat di dalam sholat terbagi menjadi, kalau di sini 4, sebenarnya kalau diklasifikasi hanya 2. Yaitu auratnya laki-laki bersama dengan wadon amat wat, perempuan amat perempuan. Tidak ada kecampuran sama sekali. Kedua, merdeka. Tapi di sini terbagi menjadi 4. Kenapa kok dibagi dengan 4? Supaya kamu bisa tahu secara detail, terperinci. Tapi di sini auratul rajul, aurat ini yang dikehendaki ada 4, yaitu secara mutlak, tidak memandang di dalam sholat atau selain sholat.
Al auratu tawi pira-pira aurat. Al auratu niki isim yang dibaca rafa merga mubtada. Rafa'i pakai domah merga pondok. Mas. Al auratu tai pira-pira aurat iku diwaca rafa merga mubtada. Tandane rafa pakai domah merga apa, Mas? Doma jadi alamat irab nas rafa ini kodo berapa tempat? 2 4 2 4 apa saja? Semufrad. Mufrad jamak taksir. Jamak muannas. Terus fi'il mudhari' yang akhirnya tidak ketemu dengan sesuatu. Apa namanya sesuatu itu? Apa sesuatu itu? Fi'il mudhari' yang akhirnya tidak ketemu sesuatu, rofanya pakai domah. Apa sesuatu itu? Apa sesuatu itu? Loh, enggak ketemu sesuatu kok gak ngerti sesuatunya. Apa sesuatu itu? Sesuatu itu adalah wau jama' alif tasniyah ya bu annasa mukhatabah. Apa? Fi'il mudhari' rafa'i pakai domah. Kalau memang akhirnya tidak ketemu dengan sesuatu, apa sesuatu itu? Apa? Wau jamak terus alif tas ya, kemudian ya muannasah. Fi'il mudhari' yang akhirnya ketemu dengan wau tasni wau jamak alif tasnya yang muannas mukhatabah disebut dengan af'alul. Apa disebut af'alul khamsah? Apa sih jenenge af'alul khamsah? Apa sih jenenge af'alul khamsah? Kae cah loro iku pitesen irunge. Siji kae wis nomor loro iki. Wong sekolah kok ngaji kok lentak-lentuk ngono. Pitesen irunge jan tangi. Kan kon wuzu. Af'alul khamsah itu apa? Apa sebut af'alul khamsah? Ora iso. Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari' yang piye to? Fi'il mudhari' yang akhirnya ketemu dengan ngene kok yo angel to. Ketemu dengan wau. Terus kalau fi'il mudhari' yang ketemu dengan wau jamalitasnya yang menasbahkan tepat rafai pakai aku pidat tenirungi caiku
Rafai pakai apa? Hah? Fi'il mudhari sing akhire ketemu dengan wau jamak yang menas pokok badan alif tasniah iku rafai pakai ya apa to cocok. Ngene kaya ora apal iki lho. Wes alamat rafa ana pira? Apa ae? Apa ae? Doma. Wau. Alif. Doma wau alif. Nun jadi alamat i'rab rafa berapa tempat? Nun jadi alamat i'rab rafa berapa tempat? 1. Apa? Apa? Af'alul khamsah ning mau diolak-balik ngono ya ora paham iku. Nun jadi alamat i'rab rafa berada di af'alul khamsah atau fi'il mudhari yang akhirnya ketemu dengan fi'il mudhari yang akhirnya ketemu dengan wau jamak alif tasniah ya manas mukhatab rafai pakai tetapnya nun. Udah diolak-walik ngono kaya kalam. Tetapnya nun. Nun itu maknanya labbaik. Baik yang Zaid nun B berarti al-auratu rafai pakai dhamma iki mergo apa? Al-auratu rafai iki pakai dhamma mergo apa le? Jadi memang dhamma jadi alamat rafa berapa tempat? Apa saja? Dhamma jadi alamat rafa ada bilang tempat? Apa saja? Sing mufrad, jamak taksir, jamak salim, terus al-aurat itu golongannya yang mana dari 4 itu? Lafaz al-aurat itu dari 4 macam itu dari golongan yang mana? Jamak muannas apa sing jarane jamak muannas salim? Lafaz yang menunjukkan arti banyak angsa dengan ditambahi alif dan ta. Ngono ae kok iso. Dieling-eling, dipikir, dihendat. Al-auratu ta'ibra aurat iku arbaun. Iku arbaun ana 4. Rupane auratu rajuli aurate wong lanang mutlakon khaliden mutlakaken. Maksudnya mutlak baik dalam sholat atau luar sholat. Di aurate wong lanang niku baik di dalam sholat atau luar sholat adalah ma baina surrati warrubati. Geniku antarani sek
pu sek pupu sekitar antara pusar dan lut sekpus sekitar pusar. Atau disebutkan dilihat oleh mahramnya, dilihat oleh adiknya, dilihat oleh kakaknya, yaitu antara pusar dan lut. Sebenarnya tidak boleh lagi itu sekda, sekitar dada, tidak boleh. Tapi auratnya laki-laki dinisbatkan wanita lain berapa? Bagi wanita tidak boleh melihat anggota sedikit pun dari laki-laki. Wanita tidak boleh memandang laki-laki dari sisi apa saja. Kenapa? Karena akan menyetrum. Karena akan akan memikat hati. Di mana tempatnya lintah dari sawah turun ke di mana tempatnya cinta dari mata turun ke alim, jangan berlalak-lalakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yahdikumullah. Wal amatu wal amatu lan wadon amat wat wal amatu lan wadon amat utawa amat wat apa amat wat budak hamba saja sahaya Sabani Allah hamba sahaya fi sholating dalam sholat auratnya laki-laki Sabani Allah auratnya laki-laki baik merdeka dan sahaya atau auratnya wanita yang sahaya di dalam sholat adalah Sabani Allah iku ma anggota gimana nih aurat rajuli utawi aurate wong lanang mutlakon karan mutlak Sabani Allah mutlakon karan mutlak artinya mutlak adalah di dalam sholat atau di luar apa? Luar sholat. Wal amati lan aurate amat wadon amat alhamdulillah wis sholating dalam auratnya laki-laki baik merdeka atau hamba sahaya auratnya wanita yang amat wanita atau wanita hamba sahaya auratnya adalah ikuma anggota apa?
baina surati kang tetep ing dalem antarane mudel warubatilan dengkul. Makanya wanita dilarang populer. Populer niku pupune di ler. Jadi tidak boleh wanita pupune di ler. Kenapa? Waspadalah, waspadalah. Kejahatan bukan hanya karena ada kemauan, tapi karena ada kesempatan. Ketika ada kucing menerka ikan gerih, yang salah kucingnya apa gerihe? Mestinya kucing tidak lapar, tapi ketika tahu gerih ada di depannya ya akan dimang. Namun kalau gerihnya tahu diri, berada di dalam lemari, dikunci rapat-rapat, kucing hanya bisa berngengong-ngengong di belakang, di luar saja, tidak bisa mengambil. Mulane wong wedok jangan pupune di ler. Mergo apa? Banyak kucing-kucing yang nrungus. Nanti kalau sudah dilihat oleh kucing nanti akan dimang. Bahaya, bahaya, bahaya. Bahaya, bahaya, bahaya. Lah kula wis dimangsa niku enake sak glenteng lorone ketiga rendeng sampai mati. Susah. Tidak hanya susah pada dirinya, susah pada anaknya, susah pada keluarganya. Makanya harus dibendung sekali sama sekali. Dibendung sama sekali, dilarang. Jangan pacaran. Ojo pacar. Ayo ana sing pacaran ora iki? Saestu. Mulai ana sing pacaran tak rabekno lho. Ora usah, jangan main api kalau tidak ingin terbakar. Jangan sampai. Makanya ora usah direken rayuan gombal mukiyo. Ora usah direk. Gak usah ngereken rayuan gombal mukiyo. Nomor loro wa auratul khurrati. Iku mapakonan baina surati dalam antarane wudel niku asalnya adalah tempat uterus, tempat apa untuk alat untuk infus.